Apakah Anda lelah bekerja keras namun masih kesulitan untuk mencapai kesuksesan finansial? Apakah Anda merasa tidak peduli seberapa cerdas Anda, rekening bank Anda tidak mencerminkannya dengan baik? Ternyata kesuksesan finansial tidak terlalu berkaitan dengan kecerdasan dan lebih banyak berkaitan dengan kebiasaan keuangan Anda. Tetapi jangan khawatir, memahami dan mengubah kebiasaan ini lebih mudah daripada yang Anda pikirkan. Dalam video ini saya akan membawa Anda melalui 18 pelajaran utama tentang uang dari buku Morgan Housel Psikologi Uang. Pada akhir video ini Anda akan tahu bagaimana menghindari kesalahan uang yang umum mengukur kesuksesan finansial Anda dan mencapai kemerdekaan finansial. Jadi berlanggananlah ke saluran ini dan mari kita mulai. Bab 1 dari buku Psikologi Uang mengatakan tidak ada yang gila. Uang adalah salah satu kekuatan paling kuat di dunia dan dampaknya terhadap kehidupan kita tidak dapat dipungkiri. Penulis mengatakan bahwa setiap orang memiliki pandangan dan pengalaman yang berbeda dalam hal uang dan perbedaan ini tidak membuat seseorang menjadi gila. Ini berarti Anda memiliki perspektif unik tentang uang dan cara Anda memandangnya berbeda dengan orang lain. Di sisi lain, kita semua tahu bahwa buku-buku bisa mengajarkan kita banyak hal tentang uang, tetapi mereka tidak akan mengajarkan kita banyak hal tentang uang. Kita banyak hal tentang uang tetapi mereka tidak akan memberitahu kita semuanya. Ini karena ada perbedaan besar antara membaca tentang sesuatu dan benar-benar melakukannya. Anda perlu mengalaminya untuk benar-benar memahaminya. Misalnya bayangkan Anda adalah pemenang lotre yang telah menghabiskan uang seperti orang gila selama bertahun-tahun. Anda berpikir uang dapat membeli Anda kebahagiaan, keamanan dan rasa hormat. Anda telah membeli mobil, rumah, pakaian, dan liburan yang mahal. Anda telah memberikan uang kepada teman, keluarga, dan badan amal. Anda yakin bahwa Anda sedang menjalani mimpi dan semua orang cemburu. Namun kemudian terjadi sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Anda kehilangan sebagian besar uang Anda dalam investasi yang buruk. Gugatan atau perceraian IRS mengejar Anda untuk pajak yang belum dibayar. Teman dan keluarga Anda berbalik melawan Anda atau meninggalkan Anda. Anda menyadari bahwa Anda tidak memiliki tabungan, tidak ada keterampilan dan tidak ada tujuan. Bagaimana perasaan Anda? Bagaimana Anda menjelaskan hasil ini? Bagaimana Anda bereaksi jika Anda seperti kebanyakan orang? Anda mungkin merasa tertekan, putus asa dan malu. Anda mungkin menyalahkan dunia karena tidak adil, orang-orang karena tidak tahu berterima kasih, atau diri Anda sendiri karena bodoh. Anda mungkin terjerumus ke dalam kecanduan atau mengembangkan pikiran yang membahayakan hidup Anda, atau Anda mungkin mencoba untuk memulai kembali dan membangun kembali hidup Anda dari awal. Tetapi bagaimana jika ada cara lain untuk melihat situasi ini? Bagaimana jika Anda dapat mengakui bahwa pandangan Anda tentang uang tidaklah gila tetapi hanya berbeda dari orang lain? Bagaimana jika Anda dapat memahami bahwa orang lain memiliki pengalaman, keyakinan, dan bias yang berbeda yang mempengaruhi persepsi mereka tentang uang? Bagaimana jika Anda dapat menghormati pilihan mereka meskipun Anda tidak setuju dengan mereka? Pelajaran ini dapat membantu kita untuk menjadi lebih berpikiran terbuka, empati, dan rendah hati. Berpikiran terbuka, berempati dan rendah hati dalam hal uang. Hal ini juga dapat membantu kita menghindari kesalahan yang merugikan seperti membelanjakan uang lebih banyak dari yang kita hasilkan, mengabaikan risiko, atau terlalu percaya diri. Dengan mengakui bahwa tidak ada orang yang gila, kita dapat belajar dari perspektif orang lain dan meningkatkan perspektif kita sendiri. Ingatlah bahwa bukan apa yang terjadi pada diri Anda tetapi bagaimana Anda menanganinya. Jadi cobalah untuk tetap positif dan lepaskan semua perasaan buruk, percaya diri, dan lakukan semua tugas yang harus dilakukan. Keberhasilan akan mengikuti sebagai hasil dari sikap positif Anda. Dari Psikologi Uang berbicara tentang keberuntungan dan risiko. Penulis mengatakan bahwa keberuntungan dan risiko adalah saudara kandung yang keduanya memiliki dampak besar pada perjalanan keuangan orang. Ia menggunakan contoh Bill Gates yang beruntung memiliki akses ke komputer di usia muda. Ada banyak pembicaraan tentang keberuntungan dan seberapa besar perannya dalam kesuksesan. Ada yang mengatakan bahwa keberuntungan adalah yang kita miliki sementara yang lain berpendapat bahwa kerja keras adalah kunci keberhasilan. Perbedaan nyata antara kedua sisi ini adalah cara mereka mendefinisikan keberuntungan. Sekarang bayangkan Anda bisa bertanya kepada beberapa pengusaha paling terkenal dan sukses di dunia bagaimana mereka berhasil mencapai puncak. Apa yang menurut Anda akan mereka katakan? Apakah mereka akan berbicara tentang kerja keras mereka, pengorbanan mereka, permulaan mereka yang rendah hati di garasi mobil, dan seterusnya? Tentu saja mereka akan berbicara tentang kerja keras mereka, pengorbanan mereka, garasi dan sebagainya. Tentu saja mereka akan melakukannya, dan saya tidak mengatakan bahwa mereka tidak bekerja keras untuk mencapai impian mereka.
Tetapi yang saya katakan adalah bahwa ada hal lain yang seringkali mereka lupakan, yaitu menyebutkan orang-orang yang membantu mereka di sepanjang jalan. Orang-orang yang memberikan mereka kesempatan, tip, koneksi, atau dukungan yang membuat perbedaan. Sebagai contoh, apakah Anda tahu kisah Gates dan Allen? Bill Gates dan Paul Allen adalah teman yang sama-sama menyukai komputer. Mereka bertemu di sebuah sekolah swasta di Seattle di mana mereka memiliki akses ke laboratorium komputer yang hanya dimiliki oleh beberapa sekolah lain pada saat itu. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari cara memprogram dan membuat perangkat lunak untuk bersenang-senang. Mereka beruntung memiliki kesempatan ini yang memberi mereka keunggulan dibandingkan pemrogram lain di tahun 1970-an. Mereka juga memiliki visi untuk masa depan komputasi pribadi yang membuat mereka memulai Microsoft bersama-sama, namun keberuntungan dan risiko juga berperan dalam kemitraan dan persahabatan mereka. Gates beruntung memiliki orang tua yang mendukung keputusannya untuk keluar dari Harvard dan mengejar bisnisnya. Allen kurang beruntung karena didiagnosa menderita kanker pada tahun 1982 yang memaksanya untuk meninggalkan Microsoft. Gates juga lebih ambisius dan kejam daripada Allen yang menciptakan ketegangan di antara mereka. Gates ingin mendominasi pasar perangkat lunak dan bersedia mengambil risiko untuk mencapai tujuannya. Allen ingin mengeksplorasi minat dan lebih berhati-hati dalam investasi. Mereka ingin mendominasi pasar perangkat lunak dan bersedia mengambil risiko untuk mencapai tujuannya. Allen ingin mengeksplorasi minat lain dan lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Kepribadian dan prioritas mereka yang berbeda pada akhirnya membuat mereka terpisah. Keberuntungan dan risiko mempengaruhi kesuksesan finansial dan kebahagiaan pribadi Gates dan Allen. Gates menjadi salah satu orang terkaya di dunia, tetapi juga menghadapi pertempuran hukum dan kritik publik atas praktik bisnisnya. Allen pulih dari kanker dan menjadi miliarder, tetapi juga berjuang melawan kecanduan dan kesepian. Kedua pria itu mengalami pasang surut yang tidak sepenuhnya disebabkan oleh pilihan atau kemampuan mereka sendiri dalam bisnis. Ngomong-ngomong, jika Anda menikmati videonya sejauh ini dan ingin saya membuat lebih banyak topik seperti ini, beri komentar di komentar video agar saya tahu. Beralih ke topik berikutnya, 18 pelajaran tentang uang dari buku Psikologi Uang mengatakan tidak pernah cukup. Dalam bab ini rumah tangga mengeksplorasi konsep cukup dan bagaimana ego dan perbandingan sosial seseorang dapat mencegah mereka merasa puas dengan situasi keuangan mereka. Mari kita gunakan contoh John D. Rockefeller, orang terkaya dalam sejarah, dan Rajat Gupta, mantan eksekutif McKinsey, untuk menjelaskan bagaimana orang yang paling sukses sekalipun dapat menjadi mangsa keserakahan dan iri hati. John D. Rockefeller adalah orang terkaya dalam sejarah yang mengumpulkan kekayaan lebih dari 300 miliar dolar dalam dolar hari ini dari bisnis minyaknya. Dia juga seorang dermawan yang menyumbangkan jutaan dolar untuk berbagai tujuan. Namun dia tidak pernah puas dengan kekayaannya dan selalu menginginkan lebih. Dia pernah mengatakan bahwa dia akan pensiun ketika dia memiliki 100 juta dolar, tetapi ketika dia mencapai tujuan itu, dia mengubahnya menjadi 1 miliar dolar. Dia juga menderita kecemasan dan depresi serta memiliki kesehatan yang buruk hampir sepanjang hidupnya. Dia juga terlibat dalam berbagai proyek kemanusiaan dan dihormati oleh rekan-rekannya. Namun dia tidak puas dengan statusnya dan ingin menjadi bagian dari lingkaran elit miliarder. Dia berteman dengan Raja Ratnam, seorang manajer hedge fund yang terlibat dalam perdagangan orang dalam. Gupta membocorkan informasi rahasia kepada Raja Ratnam sebagai imbalan atas saham dalam dananya dan peluang bisnis lainnya. Dia akhirnya tertangkap dan dihukum karena penipuan dan dia juga kehilangan reputasi dan kekayaannya. Pernahkah Anda bertanya-tanya berapa banyak uang yang Anda butuhkan untuk menjadi bahagia? Anda mungkin berpikir bahwa semakin banyak uang yang Anda miliki, semakin bahagia Anda. Tetapi itu tidak selalu benar. Terkadang memiliki lebih banyak uang dapat membuat Anda menginginkan lebih banyak uang lagi dan akhirnya Anda merasa tidak bahagia dan stres. Hal ini disebabkan karena Anda mulai membandingkan diri Anda dengan orang lain yang memiliki lebih banyak daripada Anda dan Anda merasa tidak cukup. Baik. Mulai membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak benar-benar membuat Anda bahagia tetapi hanya membuat Anda terlihat baik di depan orang lain. Inilah yang terjadi pada beberapa orang yang sangat kaya dan terkenal seperti Rockefeller dan Gupta yang tidak pernah puas dengan kekayaan mereka dan akhirnya melakukan hal-hal buruk untuk mendapatkan lebih banyak uang. Mereka tidak tahu kapan harus mengatakan cukup. Salah satu cara untuk menghindari jatuh ke dalam jebakan ini adalah dengan mengetahui bahwa merasa cukup bukanlah tentang seberapa banyak uang yang Anda miliki, tetapi tentang bagaimana Anda berpikir tentang uang.
Kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki dan tidak membiarkan ego atau status sosial kita mengendalikan keputusan kita. Kita harus membelanjakan uang untuk hal-hal yang membuat kita bahagia, bukan untuk hal-hal yang membuat kita terlihat bahagia. Selain itu, kita harus memiliki tujuan dan standar kita sendiri dan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Peracikan-peracikan salah satu dari 18 pelajaran tentang uang dari psikologi uang bab ini adalah tentang kekuatan peracikan yang merupakan proses menghasilkan bunga dari waktu ke waktu. Rumah tangga menjelaskan bagaimana penambahan kecil dari waktu ke waktu dapat menghasilkan hasil yang sangat besar dengan menggunakan contoh-contoh dari alam dan sejarah. Dia menggunakan Warren Buffett sebagai studi kasus bagaimana investasi jangka panjang dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Warren Buffett adalah salah satu orang terkaya di dunia karena dia mulai berinvestasi ketika dia masih sangat muda dan tidak pernah berhenti. Apa yang tidak diketahui orang adalah bahwa sebagian besar kekayaan Buffett diperoleh setelah dia berusia 50 tahun. Dia juga hidup dalam waktu yang lama yang memberikan lebih banyak waktu untuk mengembangkan uangnya. Buffett pintar dalam memilih perusahaan yang bagus untuk diinvestasikan. Tetapi dia juga tahu bahwa penggabungan adalah senjata rahasianya. Dia pernah berkata bahwa hidupnya seperti bola salju yang menggelinding menuruni bukit. Semakin lama menggelinding semakin besar. Tetapi hal ini menunjukkan bahwa kesabaran dan konsistensi adalah faktor kunci untuk kesuksesan finansial. Seseorang tidak boleh meremehkan dampak dari tindakan kecil dari waktu ke waktu. Baik peracikan positif maupun negatif dapat bekerja untuk atau melawan kita tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Salah satu contohnya adalah menabung untuk masa pensiun. Jika Anda mulai menabung sejumlah kecil uang setiap bulan sejak usia muda dan diinvestasikan dalam portofolio yang beragam,